kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan negeri. Dari Kota Bekasi. Sekarang nomor 1 kira-kira hal yang menarik kan? Ya, merah itu hal menarik saat coaching, hal menarik saat coaching gitu aja. Hal menarik. Yang kedua, hal yang sulit. Hal yang sulit saat coaching. Warna apa itu? Warna kuning. Hal yang sulit saat coaching warna kuning. Oke, bisa 2 baris. Ayo, saya jadi leadernya. Ayo, semangat semuanya. Yuk. Coaching itu lebih di tempatnya lebih santai. Kemudian ini yang masalah kesulitan dalam memberikan sama ya pertanyaan komputer kedua, kemudian menerima mengambil komisi untuk berfungsi utama waktu itu dalam solusi kebetulan dia kapan misalnya
tapi dia memang pada hasil makan itu terkadang bukan sesuai tapi dengan teknik coaching biasanya kan kayak kita deteksi oleh dan setelah kita itu memang kita sholat ada beberapa apa yang bisa mendeteksi sesuatu yang potensial anak-anak itu. Kemudian atletnya. Iya, jadi kalau tujuan coaching. Jadi memunculkan. Kita yang memberikan saran seperti coaching ada kita mengarahkan mereka ketika belajar ini loh, kalau kita sudah belajar jangan ada seperti yang bilang Mas Wadi jadi rumit. Karena kalau terpaku pada dan sendirinya alurnya apa lama-lama Oke, pas lagi mau juga menerangkan coaching dengan kata-kata itu saya sama pertanyaan-pertanyaan yang itu pertanyaan berarti kalau datangnya kalau datangnya sebagai orang yang bisa bisa dong dikasih zoom lah. Insight berikutnya dari Bu Bella, fakta bahwa kunci dapat berarti alur baru 5W. Jadi tidak sesuai tapi sesuai dengan kondisional. Jadi memang tapi bisa kalau saya dapat saya
proses perjanjiannya, tapi saya kasih waktu itu sih. Jadi kita tujuannya kita tidak awalnya mencari bahan kalau supaya oleh-oleh dah setelah mempelajari di sekolah Ali rupanya ya kalau ada teman ada masalahnya bukan masalah saya coba menggunakan tanpa sesuai dengan hasilnya kunci adalah jadi saya adalah intinya tadi dikatakan kita tidak boleh menggunakan tapi ada kondisi yang harus kasih padang lagi dong. Mama kasih padang. Hal yang kan ada 5 komposisi itu. terkesan dipaksakan kalau kita gini tujuan dari identifikasi kayak gitu terjebak jadinya. Kalau identifikasi itu bisa juga ya saya proses pembelajaran itu kan bukan hal baru. Terus kemudian ibu yang kira-kira itu mengajarnya sebenarnya apa dari sini sama pengembangan pengembangan pelanggaran yang akan dilakukan mengatasi masalah tadi masalah pembelajaran yang masih di level 8 kembali ke udah belum saya identifikasi penyebabnya target misalnya akan dilaksanakan apa yang dikatakan capaiannya dan akan saya disampaikan menyaksikan dia artinya sampai dia itu mengaji kapan sih dan saya hasilnya itu tanggung jawab evaluasinya harus seperti itu. Selesaikan dulu masalah apa? Hal yang paling pertama kan tadi coaching bukan berarti ya, dan coaching bukan membuka kekurangan dari si asalkan dan coaching bukan memberikan jawaban dan coaching bukan mengontrol dan coaching juga harus fokus pada misalnya membandingkan dan kita dalam membicarakan satu itu saat kita sebagai coach ya, jadi memberikan pertanyaan jadinya kemana-mana kita harus fokuskan jadi semua ini sih ada jadi tanggung jawab kita hanya memberikan saya mencoba kita mau yang lain silakan jangan boleh nah itu
kalau mau visit bisa kalau pakai alurnya. Kalau visit ke rumah orang tua, lagi Kemudian semua banyak belajar. Jadi kalau kita punya masalah, kita pengen cari orang yang Ini siap sih. menggunakan kita bisa Jadi perlu paham kalau melepaskan itu, kalau kita itu menyimak bagian yang ditekankan kalau secara online agak susah karena kita yang agak susah kalau karena kalau cuma kita coba ajak ngobrol kita bisa supaya ada muncul rencana aksinya. Nah, rencana aksinya memang betul sih yang muncul dari cuma terkadang waktu yang memang memberikan sedikit pemantik kalau misalnya pemantik atau dulu supaya tumbuh baik itu yang harus kita lakukan. Dan itu kemudian misalkan kondisi ini bisa selesai kapan tidak menggunakan solusi gimana Bisa dulu ya. harus dapat solusi. Karena misalnya apa? Saya benar. Karena memang sebetulnya ini bisa diberikan ya. Cuma belum menggunakan kita hanya sebagai anak-anak yang unggul banget sama yang slow banget dulu sesuatu. Cuman di pertengahan udah dijemput ke mungkin di selatan Jawa satu jam ternyata memang nggak dapet. Yang tadi ngasih mana cuma dikit. Pertanyaan kelasnya kurang baik. Kurang baik. Kalau kurang baik kayak Mas Wandi kedesak terus kan pasti keluar semua. Cut dulu. Susah apa sih? Masa begitu Ada videonya ada yang senang observer gini. Senyum.
tempel aja. Cuman kita dua tarikan jadwal yang tadi itu. Iya, betul. Cakep, makasih. Bye. Ayo kelompok Pak Juri. Oh tunggu Pak, sebentar. Boleh nggak? Ayo kita berkunjung. Foto aja foto. Silakan dibacakan literasi Lanjut ke kelompok selanjutnya. dengan melakukan praktek coaching dalam kelompok yang sama tadi. Dengarkan aturan mainnya. Saya udah siap di bantai. PP sebagai timer. Bapak Ibu akan menjadi coach dan juga observer. Jadi dalam satu kelompok, Pak Jundrik boleh next. Misalnya nih. Sorry my friend, sorry. Oke, belum kebetulan itu. Aku jadi merasa praktek dilakukan dalam kelompok namun berpasangan. Ya, tetap kelompok ya, kelompok Bapak Ibu yang tadi nanti PP. Kalau tadi kan PP membantu proses refleksi. Sekarang PP sebagai timer. Ya, timer kalau pengingat kalau sudah 10 menit harus berhenti. Percakapan coachingnya harus sampai sudah sampai. Yuk. Desi, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Jenny. Jenny juga bagaimana? Kabar baik. Kabar baik. Sepertinya Bu Desi datang ya, Pak Desi. Ya gini nih Bu Jenny, saya ingin bercerita mengenai pembelajaran diferensiasi di sekolah saya nih Bu Jenny. Kira-kira kenapa? Ya, jadi pembelajaran diferensiasi saya jadi gini loh, di sekolah saya sebagai bidang studi nih bahasa Inggris saya seharusnya kan berkolaborasi dengan beberapa teman ya kan, sehingga kita bisa saling memiliki visi dan misi satu tujuan dalam hal pembelajaran segala macam gitu kan. Nah, saya sangat kesulitan untuk melakukan kolaborasi dengan teman rekan sejawat gitu loh Bu. Jadi saya ingin dengan teman-teman itu ayo kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena bagi mereka pembelajaran diferensiasi ini agak ribet Bu, karena kan siapkan modul aja dengan mempersiapkan yang lainnya. Jadi menurut mereka untuk apa sih namanya inovasi ya, pembelajaran inovasi ini mereka merasa kesulitan. Tadi dulu mengalami kesulitannya Bu. Sepertinya Ibu sudah pernah dan sudah pernah mencoba. Saya sudah Seperti apa? ya, jadi gini, pada saat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas kan saya juga butuh berkesinambungan kan berkelanjutan juga, sehingga saya sudah menerapkan di kelas dan saya membutuhkan teman rekan sejawat. Saya kan memegang 18 kelas nih Bu, satu sekolah tersebut kan, sehingga saya harus terus berkolaborasi dengan teman-teman, maksudnya sesama rekan yang di guru kelas tersebut itu ayo kita menerapkan sistem diferensiasi ini, jadi biar kita tuh selalu berkelanjutan gitu Bu, jangan hanya stuck di saya saja gitu. Jadi untuk pembelajaran yang inovasi sehingga teman-teman rekan sejawat khususnya di kelas
kelas. Selalu sampai-sampai mereka tidak mau ada inovasi, tidak mau ada kan apa sih yang terbaru gitu ya, dari program terbaru ini mereka belum move on gitu kan. Mereka merasa bahwa diferensiasi di sekolah itu maksudnya budaya pembelajaran organisasi itu belum maksimal ya, belum maksimal. Kalau sekolah saya, menurut yang Ibu pernah lihat dan pengalaman Ibu, sepertinya apa yang dari Ibu dari rencana melakukan sesuatu? Nah, rencana saya sih banyak banget ya. Saya terus berkolaborasi dengan teman-teman. Tentunya teman-teman juga harus ikut serta dengan saya. Contohnya pembelajaran diferensi di sekolah itu kan kita suasana kegiatan budaya positif sih kita sebelum masuk jam 6:30 sampai jam 7 kita minta suara masih kita membutuhkan waktu yang ekstra ya teman-teman bakal menyiapkan mereka kembali ke kelas sebelum kita mulai belajar apa sih surat pendek begitu kita sudah menerapkan dari hari Selasa sampai hari Jumat. Tadi Ibu kan di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu betul. Ada nggak Ibu lihat waktu yang tepat untuk Ibu lakukan? Kira-kira ada? Ya, jadi waktu yang tepat dilakukan itu, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya pengen itu sama dengan tanggung jawab kita briefing. Jadi kita menyampaikan satu visi dan misi dulu kan, untuk mengikuti pembelajaran diferensiasi ini gitu kan. Biar kita stuck, kita hanya mengajar saja. Iya, berarti Ibu sudah ada gagasan nih, Ibu mau melakukan waktunya kapan? Nah, kira-kira kan Ibu sudah tahu nih waktu yang tepat nih dari tengah-tengah kesibukan. Kira-kira kapan Ibu lakukan itu nantinya? Ya, waktu itu sebelum kita memulai pengajaran. Jadi kita membiasakan budaya disiplin sebelum masuk jam 7.15. Jam 7 tuh teman-teman sudah harus ada di sekolah. Kita sudah ada fingerprint ya Bu, sehingga sebelum jam 7 pasti teman-teman sudah hadir di sekolah. Sehingga kita melakukan briefing dulu, dan kita kan harus menggerakkan teman-teman juga gitu. Oh, berarti Ibu tadi sudah membuat waktunya sebelum pembelajaran, habis fingerprint waktu absen Ibu lakukan. Nah, waktu pelaksanaannya ini kan sudah ada nih, tapi waktu tepatnya hari apa? Tanya Ibu sudah ada rencana? Sudah ada rencana, jadi setiap hari Selasa dengan hari Jumat. Jadi kita continue di situ. Oke, Jumat minggu depan atau bagaimana Ibu? Untuk ya minggu depan. Oke, Bu Desi. Ya, untuk tanggung jawabnya. Ya, Bu Desi ya, Untuk sudah. tanggung jawabnya, yang saya juga membutuhkan yang pertama kan kepala sekolah sama rekan-rekan termasuk jawab. Jadi Bu Desi sudah menentukan waktunya kapan dan apa yang kami lakukan. Betul. Saya harap Ibu nanti bisa melakukannya di depan ya. Nanti setelah Ibu lakukan kita ketemu lagi Bu Desi ya, supaya saya tahu kapan bagaimana perkembangannya Bu Desi ya. Bu Desi ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sukses ya Bu Desi. Terima kasih. Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya Bu. Iya, Ibu. Ya, jadi gini, apa sih yang pengen Ibu bicarakan tentang hal apa gitu sehingga bisa mau menemui saya gitu. Ya Bu, ini saya kan ada sedikit masalah di sekolah. Ada anak saya yang jarang sekali masuk sekolah gitu. Hari ini masuk ini mau diapain lagi nih saya dia dari sekolah. Apakah Ibu sudah untuk mengetahui anak itu kenapa bisa terlambat terus? Apa sudah harusnya? Sudah biasanya saya sudah juga ngobrol-ngobrol sama si anak kenapa dia jarang masuk, dan alasannya dia karena dia kakaknya
itu jauh dari sekolah. Jadi kalau main nginep gitu, jadinya besoknya nggak sekolah. 15. Saya sering ini sudah saya perhatikan setiap Senin gitu. Jadi ada sesuatu yang masuk. Jadi Senin tidak masuk. Selasanya masuk karena ada nanti kalau coba Jadi continue seperti itu ya Bu. Oke, sudah berapa lama ini Bu kejadian dari semenjak ajaran baru ini sih di kelas 5 yang sebelumnya ini kan masih kita tahu ke setelahnya kalau ada di kelas 5 itu ada anak yang ini kurang atau sering bolos gitu. Baik Bu Desi, lalu rencana kedepannya Bu Desi akan seperti apa nih Bu untuk lanjuti seperti ini? Saya kan sudah berusaha mendekati makanya apa yang belum saya lakukan itu adalah datang ke rumahnya Bu. Saya belum Untuk home visit ya Bu ini? Untuk home visit lebih jauh ke orang tuanya. Nanti kan beberapa saya beberapa hari ini kalau bisa sama anaknya aja saya datang gitu. Nah, sekarang saya ingin datang langsung ke rumahnya Bu. Biasanya kan saya sebelum itu kadang-kadang anak dia besok bilangnya dibawa ke rumah, dia datang ke rumah ya. Masih jarang juga. Sekarang saya benar-benar mau datang ke rumahnya. Oke, baik Ibu Desi. Untuk rencana Ibu untuk home visit itu kapan ya Bu? Segera Ibu. Untuk segera ya. Segera karena kalau nanti didampingi jadi semakin Ya, jadi terhambat juga ya. Baik. Oke, untuk tanggung jawab yang Ibu lakukan ini kira-kira perannya siapa saja Bu? Ini Baik Bu Desi, dan Ibu sudah memiliki rencana juga untuk segera home visit dan Ibu dan tanggung jawab dari permasalahan tersebut ini yaitu Ibu dengan wali murid dan anak yang bersangkutan tersebut ya. Oke, apakah sudah konsultasi juga dengan rekan sejawat di sekolahnya? Sudah Bu, sudah ya. baiknya spesifik apa sih? rumahnya Kadang ada yang cuma biar sedalam apa sama yang harusnya digali lebih dalam. Baik Bu Desi ya. Wah, ini topik kita tuh luar biasa banget ya pembicaraan ini. Ya, nanti saya ingin tahu juga setelah Ibu selesai profesi tersebut, nanti kita ngobrol kembali ya Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Desi, selalu semangat, sehat terus ya Bu Desi. Ya, tetap sabar dan melakukan lebih baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. 2, 3, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini pada? Kemarin saya dengar pada ingin ngobrol dengan saya, ada apa ya Pak? Iya betul, saya ada permasalahan di kelas betul. Coba apa itu Pak, cerita masalahnya? Masalahnya saya tuh kalau di kelas tuh kadang saya ketika pembelajaran itu ketika sesi diskusi terutama ya ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan ketika saya mengajukan pertanyaan siswa itu aja yang di permasalahan utama saya. Ada siswa yang aktif kira-kira selama ini sudah apa aja yang Bapak lakukan untuk biar anaknya aktif gitu? Yang pasti sih saya sudah pernah lakukan membuat kelompok lebih kecil lagi Bu. Awalnya kan saya membuat kelompok itu satu kelas itu sekitar 4 kelompok, nah itu ada 8 orang, nah itu kurang efektif Bu. Jadi ketika saya ingin coba dengan strategi lain yaitu membuat kelompok menjadi lebih kecil, 8 kelompok berisi satu kelompok itu 4 orang. Jadi ketika 4 orang
mereka nih empatnya itu tetap aktif karena mau nggak mau harus dia yang ngomong gitu caranya sih. Itu Bapak sudah menemukan rencana ini. Tadinya kan kelompok besar mungkin ya 8 orang. Sekarang ubah lagi jadi kelompok lebih kecil biar anak yang tidak aktif itu jadi lebih aktif, terpaksa aktif mau nggak mau kan mesti kan anak biar mulai nih gitu kan. Nah kira-kira kan aksi yang akan kapan yang kira-kira Bapak akan melakukan hal seperti itu? Kalau saya sih kemungkinan ketika nanti materi baru nih, materi di bab 2 nanti kan itu kan materinya lumayan seru tentang masalah sosial, itu bisa saya jadikan sebagai bahan untuk dicoba kelompok kecil ini apakah bisa berhasil nanti. Itu sudah Bapak ini ya berarti di pas materi yang baru mau Bapak rencana mau dilaksanakan rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kalau dilihat dari ini sih kayaknya berhasil. Semoga ya. Nanti bisa setelah kalau Bapak sudah melaksanakan kita bisa ngobrol lagi. Oke, siap Bu. Ketiga lesbian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita hari ini ingin melaksanakan proses coaching Pak ya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap lebih lanjut Pak ya, kira-kira tujuan Bapak untuk melaksanakan proses coaching ini untuk apa Pak? Ya terima kasih Badan nih atas waktunya. Jadi saya pengen ngobrol nih dalam proses pembelajaran tuh saya menemukan siswa-siswa yang punya jadi dalam proses belajar itu menggunakan HP, tidak dimatikan atau dinadari. Kalau lalu belajar enggak bisa mengganggu konsentrasi pada. Jadi ada beberapa kasus terkait dengan kurang fokusnya siswa ya. Nah, setelah proses coaching ini kira-kira tujuan akhir kita tuh ingin seperti apa Pak? Kalau dari masalah yang saya hadapi sih apa adanya. Jadi siswa-siswa itu kan kalau galakin salah, dibaikin juga salah ya Pak. Jadi saya itu maunya mereka punya kesadaran diri bagaimana pentingnya menyimak proses yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, tidak main HP. Selama ini kita mungkin mengerti jangan bercanda, jangan ngobrol, tapi mereka diam ternyata nggak nyimak malah main HP. Saya ingin menemukan sebuah solusi ini dari mungkin dari kita kuatkan lagi ke kesepakatan kelasnya. Terus ya bisa juga saya nanti akan diskusi dengan wali kelas dalam proses penguatan kesepakatan dengan kelas supaya anak-anak juga punya kesadaran gitu. Jangan pas pelajaran saya aja mereka nggak megang HP, pelajaran guru lain pun mereka punya kesadaran. Jadi kalau guru lagi ngobrol ya HP-nya ditaruh, nada getar, gitu Pak. Nah, berarti tujuan kita untuk proses coaching ini adalah mengembalikan kesadaran siswa supaya tetap belajar ya Pak ya. Jadi anak-anak punya motivasi intrinsik lah gitu. Nah, terkait dengan permasalahan tadi Pak ya, adanya kurang fokus siswa terhadap pelajaran, kira-kira kenapa itu terjadi Pak? Ya kalau dari yang saya lihat pada sekarang ini zamannya gadget itu. Kalau saya larang anak-anak khususnya yang luar HP agak susah juga ya karena kita anak SMA mereka butuh nanti magic online atau apa gitu kan. Jadi biasanya sih kalau saya solusinya mereka boleh bawa HP tapi nanti cukup digetarkan saja gitu atau disimpan di tempat yang aman sehingga mereka tetap bisa tahu kalau ada panggilan penting darurat seperti itu. Jadi itu juga salah satu caranya supaya ada nggak Bapak coba mulai kenapa siswa kurang fokus? Ada game online gitu. Khawatirnya juga ada judi online gitu. Aduh, belum pernah sih Bang, kebetulan belum pernah sih. Oke, tadi kita ada
kategorikan mas permasalahannya ada gadget, game online juga ya. Nah kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu kecanduan gadget ataupun game online, ada nggak Pak Bayu untuk punya strategi untuk menyelesaikan dua permasalahan ini? Kalau strateginya ya kalau misal kalau SD SMP saya mungkin atau sekolah mungkin bisa melarang jangan bawa HP karena pasti akan dikepung orang tua kan. Tapi kalau SMA jangan bawa HP, saya pulang nggak bisa mesen Gojek. Solusinya ya satu tadi menguatkan keyakinan kelas, anak-anak bisa punya kesadaran diri gitu. Jadi nggak cuma di pelajaran saya aja nih mereka nggak pakai HP, tapi di pelajaran yang lain kesadaran kelasnya apa? Menonaktifkan atau menandagetarkan HP. Jadi kalau saya ya kalau udah kesadaran diri anak-anak bisa tetap HP on, tapi dia nggak dinada-getarkan cukup taruh laci. Jadi kalau ada panggilan darurat berkali-kali, anak kan bisa menganalisa tuh di SMP. Maaf, ada panggilan darurat nih kayaknya ada HP saya getar mulu 21 kali. Itu yang saya takutkan kalau kita melarang 100%. Ketika ada panggilan darurat, anak nggak tahu ya jangan sampai kejadian yang pernah menghadapnya dulu saya juga pernah ngajar. Ternyata ada panggilan duka dari keluarga anak itu baru tahu pas jam pulang sekolah dari keluarga dekat. Kita mengantisipasinya win-win solusinya ya silakan bawa HP tapi dinada getarkan, taruh di laci, fokus saat guru menjelaskan. Itu solusinya. Jadi tidak melarang sepenuhnya. Kalau melarang sepenuhnya karena mereka sudah SMA ya rentan juga sih karena mereka sudah menjadi pribadi yang mulai sedikit mandiri ya kan. Jarang anak SMA dijemput gitu ditungguin orang tua kayak TK SD. Padahal kita membentuk aja pola kesadaran diri mereka secara intrinsik kalau guru sedang menjelaskan ya mereka bisa mengkondisikan HP-nya untuk digetarkan saja, simpan di kolong laci. Kalau ada getar yang nggak wajar berkali-kali getar kan mereka pasti tahu. Jadi pertama membuat janjian kelas, yang kedua adalah melarang penggunaan HP tapi tidak sepenuhnya ya Pak ya. Nah kira-kira kalau dari mekanik pembelajaran kita ada nggak strategi yang cocok kira-kira agar Salah satu alternatifnya itu kita membawa anak pada proses pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone untuk belajar. Misalkan quiz online, media pembelajaran itu kan solusi juga ya. Anak-anak bawa HP tapi untuk proses pembelajaran. Jadi menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi HP-nya digunakan buat pembelajaran agar mereka itu menyenangkan gitu, menyenangkan nggak bosan juga. Nah terkait dengan strategi yang sudah Bapak lakukan, Bapak rencanakan tadi, kira-kira jadwal pelaksanaan yang Bapak bisa lakukan kapan Pak ya? Kalau penerapan sih, insya Allah mulai minggu ini padat nih kan saya kebetulan di 12 jadi saya terapkan juga bisa langsung sudah dewasa. Jadi secepatnya biar anak-anak juga ketika nanti belajar efektif. Ditanya kepanjangan SMK juga bisa jawab. SMK yang lagi viral tuh SMK apa kepanjangannya? Kalau terkait dengan media pembelajaran Pak, tadi yang kata Bapak bilang aplikasi itu apakah akan diterapkan juga? Iya, langsung aja kita terapkan yang ada teknologi pendidikan kita pakai. Dari YouTube, dari quizzes, Oke, kita bisa sampai di tahap akhir Pak. Kita refleksi dulu Pak, apa yang kita dapat hari ini Pak kira-kira? Ya, alhamdulillah dari ngobrol-ngobrol ini saya juga jadi tercerahkan nih Pak Adam nih ngeliat wajah Pak Adam jadi saya dapat inspirasi. Ya, mudah-mudahan bisa saya terapin dalam proses pembelajaran yang bertahap itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sudah di tahap akhir, kita juga sudah refleksi. Terima kasih Pak Bayu sudah menceritakan kisahnya Pak ya. Semoga kita sudah sama-sama bisa melakukan strategi dan cepat selesaikan permasalahan ini ya. Terima kasih Pak Bayu, selamat pagi ya. Kuenya di bawah. Siap. Stop. Paling banyak apa di Bayu? Waalaikumsalam, Nurika, gimana nih kabarnya? Aduh, ini nih mau ketemu Pak Bayu nih buat refreshing nih biar kita masalahnya itu ya lebih pusing. Apa begitu namanya orang hidup ya, pusing itu kan nggak
Mana ya? Anak tua kan? Gimana berikan? Ini Pak, saya punya permasalahan nih. Iya. Cuma sih bukan dalam pembelajaran ya, lebih ke arah ke pertemanan anak-anak saya. Saya mau kasih ide Pak. Iya, jadi anak-anak itu baru ini berantem nih Pak anak saya. Sama juga. Pukulan gitu. Sebenarnya sih bukan pukulan ya, main bermulut karena perempuan sama perempuan. Gimana? Anak-anak ngiri ya. Terus yang kedua dari itu mereka akhirnya main menjelek satu sama lain. Lalu akhirnya terjadilah pertengkaran. Saya kira pertengkaran kasar saya sudah berlarai pada saat di kelas selesai. Ternyata permasalahan dilantar lagi Pak. Mereka keluar sekolah mengadu mulut lagi tapi pakai temanku. Bawa teman. Pakai gitu ya Bu ya. Ini permasalahan perempuan dengan perempuan Pak, bukan laki-laki. Nggak ada jambak-jambakan kan? Hampir Pak, hampir mau jambak-jambakan dan juga udah keluar kata-kata kasar dari mulutku. Kenapa saya tahu? Karena ada yang videokan ternyata ada yang ngomong virakalnya. Gue ini berantem Pak. Gitu Pak. Jadi saya pengen bukan saya itu kembali lagi ke sebenarnya tidak lagi cuma hanya gara-gara masih ada saya lebih berada di sini. Kayaknya dari Bu Rika sendiri anak-anak yang berantem itu nanti Saya punya pertama saya panggil begini mereka nih. anak-anak itu dipanggil. Tapi saya panggil itu secara berkata, jadi saya tidak langsung saya hadapkan mereka berdua. Saya panggil dulu yang satu, saya tanya dulu mereka tuh permasalahan apa. Jadi saya berusaha untuk berada di tengah, jadi tidak mengarah dari sebelah dan sebelah. Setelah saya tahu permasalahannya apa, Di luar jam. Setelah saya tahu permasalahan dan benang merahnya, mungkin saya bisa nanti akan memberikan solusi untuk mereka. Lalu kalau misalkan sekiranya menurut saya belum tidak bisa menyelesaikan, Keren banget sih Rika ya. Tadi solusi Rika tuh bagus banget ya. Mantap. Kira-kira nih Bu Rika apa mau diterapinnya mulai kapan nih? Cepatnya ya. Soalnya kalau misalkan saya kumpul nanti takutnya nanti konflik teman-teman yang lain, geng yang lain yang cuma ada permasalahan sepele karena sudah bersama dengan geng yang lain nanti Bagus banget ya rencananya untuk prosesnya nanti yang menjadi penanggung jawab. ini Pak, jadi saya mungkin saya kerja sendiri Oh, melibatkan guru BK. Jadi rencana saya kalau misalkan saya tidak memanggil orang tua mereka jadi menurut saya kalau misalnya sih bisa ditangani di sekolah sisa sekolah kalau misalkan dia bisa mau Pak nih dari mereka ke masyarakat saya mungkin akan berkoordinasi dengan sekolah menghadirkan orang tua biar permasalahannya lebih selesai. Tapi kalau menurut saya kalau dari kita sendiri sebagai guru sudah bisa menyelesaikan, menurut saya itu sudah selesai. Keren banget jadi kayak apa solusinya. Semoga bisa akur lagi nih namanya satu sekolah. Iya, aku sudah bilang ini dalam satu kelas itu saudara. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan, saling support, saling
penyesuaian lagi kira-kira bisa di mencoba masukkan belajar sosial bisa diterapin diberi kayak semoga sehat selalu tapi dengan itu lagi sakit kan iya Pak semoga cepat sehat juga. asik banget Oke. Bagaimana dengan Bu Rika nih sebenarnya? gimana nih ada apa nih ketemu sama saya nih kira-kira ada yang mau disampaikan atau gimana nih Rika, kadang-kadang saya kapan ya saya mau ketemu sama Bu Rika nih mau cuma oh iya kenapa Bu kebetulan nih kan saya baru pindah dari SMP ke SD nih. Iya. Jadi saya menemukan suatu masalah perbedaan menghadapi anak SMP dengan SD. oh gitu Jadi saya sangat bingung nih gimana nih menghadapi tingkat laku anak SMP dengan SD. Karena kalau di SMP kan kalau kita menasihati itu sudah ada rasa was-wasnya rasa ini. Kalau SD itu kalau bicara tegas kadang-kadang peduli itu bagaimana sangat berbeda dengan sikap atau karakter yang saya hadapi di SMP. jadi kalau saya bisa tangkap nih tujuannya tuh sebenarnya Bu Jemina kita melakukan coaching nih agar Bu Jemina bisa memberikan bagaimana sih soal permasalahannya karena Bu Jemina apa dari SMP ke selain penyesuaian antara mengajar SMP dengan SD selain apa bagaimana cara mengajarnya ada lagi tidak kira-kira yang menjadi yang mengganjal dari Bu Jemina dalam apa mengajar transisi dari SMP ke SD seperti ini Sangat berbeda sih kadang kan memang sih ada salah satu faktornya itu mungkin karena belum terbiasa ya mengajar di SD jadi anaknya terlalu ribut kurang mendengarkan. Kalau di SMP kan anak-anak bisa dibilangin lebih tertib ya apalagi mungkin karena kita sudah terbiasa dengan metode mengajar kita itu yang sudah sesuai dengan anak selama ini mereka lebih tertib tapi SD yang baru-baru saya menerapkan cara saya di SMP dengan di SD itu kan sangat berbeda mungkin anak-anak mungkin bahasanya terlalu tinggi atau anak kurang memahami secara penyampaian saya begitu. Ini permasalahan itu ya kira-kira nih apa rencana Bu Jemina untuk mengatasi permasalahan ini biar dia tersampaikan juga apa yang cara belajar ibu bisa masuk juga dengan anak SD yang sekarang ibu hadapi karena ibu ngajar SD kan ya kira-kira rencananya apa yang Bu ini kira-kira beberapa bulan ini memang saya menghadapi kendala itu ya Bu ya saya susah sangat menertibkan anak saya bikin agak tegas kepada anak saya merasa takut jadi yang ada kadang-kadang pernah saya lakukan ya Bu ya banyak inilah kita bisa bersikap kayak anak-anak juga lah kayak mereka jadi kita tidak bisa jauh maksudnya saya guru anak ini murid gitu terlalu masalah kecil ya tapi yang paling saya sih anak-anak saya bikin senang aja belajarnya jadi saya tidak mengejar anak-anak itu harus bisa ini jadi bagaimana lah anak-anak di kelas itu belajarnya yang menyenangkan dengan mengganti metode mengajar saya yang di SMP dengan di SD begitu. Jadi kalau saya tangkap ini rencana aksi Bu Jemina ini bagus sekali ya biar bisa anak-anak menyenangkan biar bisa masuk pembelajarannya seperti itu. Kira-kira nih kapan mau dilaksanakan rencana aksi Bu Jemina? Iya, saya sih karena melihat kondisi kan harus secepatnya saya lakukan perubahan-perubahan yang menjadikan anak lebih senang mengikuti pembelajaran gitu. Jangan merasa takut, jangan bosan. Karena
untuk ceramah pun kalau di SMP kan masih anak-anak bisa mengerti ya. Kalau di SD kan kalau kita ceramah 2 menit saja udah bosan, 2 menit aja udah bosan. Jadi kita lebih melibatkan anak-anak dengan kreatif mengerjakan atau keterampilan lah. Gitu. Ada lagi rencana lain yang kira-kira akan Ibu Jemina lakukan atau Ibu Jemina perlu minta rekan siapa gitu untuk bisa membantu Ibu Jemina itu? Saya sih selalu curhat sama teman-teman ya, mungkin mereka pengalamannya selama ini anak-anak bagaimana sih Bu di kelas itu kok anak-anak seperti ini. Mereka sih sudah kasih solusi dan ngasih solusi, metodenya saja sih katanya yang mau diubah, itu jangan seperti metode di SMP karena karakternya kan berbeda. Iya, mungkin saya sudah melakukannya berupa gambar, pokoknya keterampilan lah Bu, bagaimana supaya anak ini menyenangkan, tidak monoton di kelas itu. Bagus banget Ibu ya, jadi solusinya bisa Ibu keluar dari Ibu sendiri gitu kan, Ibu bisa belajar praktik baik dengan teman-teman dan guru, dan juga Ibu bisa mengubah metode pembelajaran Ibu menjadi lebih menarik biar bisa masuk ke dalam dunia mereka. Jadi Ibu bisa mencoba sebagai posisi sebagai teman, tidak lagi jauh antara guru dengan murid seperti itu. Bagus banget Ibu ya, semoga Ibu rencana aksi yang berlakukan gitu semoga berjalan, dan penyusuan Ibu dari mengajar dari SMP transisi ke SD itu juga bisa lebih cepat, dan juga pembelajaran pada murid juga bisa terlaksana dengan baik. Gimana nih perasaannya nih? Udah pulang atau enggak dari pembicaraan kita? Saya jadi tahu nih Bu, menjadi tahu yang saya lakukan selama ini harus ada perlu perubahan lagi dengan metodenya dengan yang apa yang saya pikirkan dan dari pendapat dari teman juga. Semoga ya Bu ya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Rika. Jemina nih, semoga. Terima kasih Bu Rika sudah bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.